semuanya. Shalom. Selamat Natal buat kita semua dan juga teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Walaupun kita nggak bertemu sebarang, kita mau sama-sama rayakan Natal. Kita mau sembah Tuhan kita mau berikan pujian terbaik buat Tuhan kita. Amin. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kita mau puji Dia lebih lagi ya semuanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semuanya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama kita nyanyi ya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan kita. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau beri yang lebih lagi buat Tuhan kita. Karena kita percaya hanya di dalam namanya selalu ada pengharapan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup.
dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. berikan sorak-sorai lagi untuk Tuhan kita. Baik, sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari gereja-gereja yang tergabung di DPA GBI Jakarta Barat. Long time ago in Bethlehem, show the Holy Bible shade. Mary's born child, Jesus Christ. Was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, So the Holy Bible said. Mary's boy child, Jesus Christ. Was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, a King was born today. And then we live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible Mary's boy child, Jesus Christ. Was born on Christmas Day. How now hear the angels sing, a King was born today. And then we live forevermore because of Christmas Day. Dari pulau dan benua terdengar selalu Kristus. Lagu
Teman-teman, kita mau siapkan hati kita. Kalau sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa, biar apa yang menjadi firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Karena kami percaya Engkau yang Allah yang selalu berserta kami Bapa, Engkau Allah Immanuel. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross, and I shall hold to God alone, for His love has salvaged me, and for His love has set me free. Oh, for God so loved the world that He gave His only Son, His one and only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word, and by His grace I am released, and by His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Oh, you give it all to Jesus. You gave it all at the cross. No one will love you like you are. By your precious blood, and by His precious blood, I have been set free, and for the glory of Jesus' name, I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. By His precious blood, oh, I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world. Come on, we sing. That He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Hallelujah. Jesus, our worship.
Jesus, worship you. 'Cause I see you standing there with your open arms, ready to receive us. It's your love so great. Let me sing for you, Jesus. Oh, how good you are. Oh, how great you are. Let me sing it for you. Is worship to you, God, from our hearts raised to Jesus. Oh, tonight kan sembahku, tonight kan sembahku. Kami menyembahmu Tuhan, kami naikkan hidup kami. Kau Allah yang baik. You're a great, you're a mighty God. Kau Allah yang kuat, dan sekalipun kau tinggalkan kami, kau Allah Immanuel. Ku naikkan sembahku hanya kepadamu Tuhan. Oh, Allah Tuhan, Allah yang hebat. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Kami percaya Tuhan kami diberkati oleh setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya itu menjadi dupa yang harum Tuhan di Natal tahun ini. Kami mau menerima firman yang menjadi rema atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kami buka hati kami Tuhan hari ini untuk menerima firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Yesus Allah yang kami sembah, Allah Immanuel, dan Allah yang sama yang terus bekerja bagi setiap kami. Lawat kami anak-anak muda-Mu Tuhan hari ini. Dimanapun kami berada, kami butuh Engkau Allah Immanuel. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan muda dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semuanya. Selamat Natal 2020 buat kita semua. Saya percaya hari ini DPA hadir untuk memberkati KPA-KPA lokal di Jakarta Barat. Nah hari ini tema yang kita angkat serentak di 5 wilayah yaitu tentang Allah Immanuel. Nah saudara, tahukah saudara bahwa seekor anak itik ya, bahkan anak itik yang begitu banyak, ketika ada hujan, ketika ada panas terik ya, dia tidak dibiarkan begitu saja. Dia akan dibantu oleh induknya untuk digiring ke tempat yang lebih aman, ya, ke tempat yang supaya dia tidak terlalu begitu panas, tidak begitu kebasahan, saudara. Bahkan seorang anak Raja Wali pun juga sama. Dia harus dididik di gunung batu, saudara. Nah saudara, lebih daripada itu, kita ini manusia yang tentunya Tuhan jauh menyertai kita. Lebih daripada ciptaannya yang lain. Tahukah saudara, nama Immanuel itu sudah ada sejak Nabi Yesaya bernubuat. Apa yang Yesaya katakan dalam Yesaya 7 ayat 14? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Nubuatan ini sebenarnya untuk Raja Ahaz. Tapi pada saat itu belum ada kejadian sama sekali, saudara. Itu butuh waktu 1000 tahun lamanya. Sehingga muncullah perempuan darah itu yang bernama Maria.
Dan anak itu pun belum muncul karena anak itu harus lahir dari sebuah benih dulu. Dan hebatnya saudara, Tuhan itu memang luar biasa mendesain Yesus sama seperti kita. Dia manusia yang sama yang harus merasakan proses benih awal masuk dalam rahim seorang ibu. Sehingga dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita mungkin sering berkata, engkau Allah Immanuel. Tapi yakinkah engkau di tengah-tengah pandemik hari ini bahwa Allah bersama dengan engkau? Apakah engkau yakin bahwa Allah tetap melindungi engkau? Nah, saya menemukan saudara 3 alasan sebenarnya. Bagaimana kita bisa mempercayai dia, Yesus itu ialah Allah Immanuel. Yang pertama, dalam Matius 1 ayat 18 berkata seperti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara, mungkinkah saudara orang yang tanpa berhubungan suami istri akan memiliki seorang anak benih, saudara? Tidak mungkin. Tapi inilah yang luar biasa. Yesus itu adalah benih dari Roh Kudus, benih dari Roh Allah sendiri, dan dia harus menggunakan rahim seorang wanita. Sehingga dia sama seperti kita, saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dari sorga. Dia rela turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Sehingga yang pertama, saudara, alasannya kenapa kita harus sebut dia Allah Immanuel. Karena ia sanggup menjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang gak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Dan kalau kita bisa runut dari belakang, saudara. Mungkin saudara dulu sebelumnya sudah menikah sekarang, dan sebelumnya saudara harus proses bagaimana proses menikah saudara. Awal mulanya mungkin saudara pacaran terlebih dahulu. Saudara suka dengan kekasih hati saudara. Dan saudara lihat akhirnya saudara setuju dengan dia, maksudnya berhubungan cocok, banyak kecocokan dan sebagainya macamnya. Ya. Namun saudara berpikir tidak mungkin saya bisa menikahi dia. Karena mungkin dia anak pejabat, dia jauh lebih kaya dan sebagainya daripada saya. Saudara hanya siapa sih? Ya, saya cuma pekerja serabutan dan sebagainya. Tapi begitu Anda menikah saat ini, Anda yakin bahwa Anda masuk dalam orang yang tak mungkin menjadi mungkin. Nah, seharusnya dalam kehidupan kita harus lebih terus lagi memahami bahwa banyak hal yang tidak mungkin itu Tuhan buat mungkin. Kenapa saudara? Ibrani katakan seperti ini. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kehidupan orang percaya, dia memang mesti percaya lebih dulu sebelum dia melihat. Saudara gak akan bisa yakin ya bahwa dia adalah pasangan hidupmu. Saudara gak akan mungkin yakin bahwa kok saudara akan dapat seorang anak tanpa saudara melihat dulu hal yang ke depan. Ya. Alkitab katakan tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wow. Ternyata saudara, orang yang mau melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dia perlu sungguh-sungguh percaya. Kita gampang percaya karena percaya itu lebih sekedar ucapan doang, saudara. Tapi kalau untuk mempercayai, meskipun keadaannya belum terjadi, saudara. Kelihatannya gak ada tuh mujizat. Kelihatannya gak ada tuh kesembuhan. Kelihatannya kok saya di pandemik ini jadi korban PHK. Tapi saya mau katakan ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka Dia, Allah yang akan menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua saudara. Alasan yang kedua, mengapa kita sebut Dia Allah Immanuel? Karena Ia sanggup melepaskan ketakutan yang dialami. Matius 1 ayat 19 berkata begini.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, dalam NIV terjemahannya dikatakan not to expose public. Yusuf memang tidak mau mempermalukan Maria, saudara. Tetapi dia takut untuk menikah dengan Maria. Kondisinya begini, saudara. Dalam tradisi Yahudi, ya, pernikahan itu, pertunangan itu ada dua hal. Yang pertama dikenal dengan nama engagement, yaitu perjodohan yang memang sejak masa kecil gitu ya. Tapi mereka belum saling kenal, sehingga boleh untuk berpisah. Tapi ada satu lagi namanya behrotal. Jadi mereka sudah bertumbuh dewasa, saling mengenal dan disahkan dalam pranikah. Jadi pada saat itu memang sudah ada surat, saudara. Tunangannya udah ada surat, ada saksi, ada orang tua, ada cincin, ada emas. Bahkan harus ada botol yang harus dipecahkan. Yang membuat bahwa memang pranikah ini mempunyai suatu hakikat yang sah sama seperti pernikahan. Makanya dibilang bahwa Yusuf ingin menceraikan dengan diam-diam. Yusuf begitu takut. Takutnya apa, saudara? Ada sanksi sosial yang akan dialami. Sanksi sosialnya apa? Ya, saudara, hukum Taurat itu sangat ketat sekali ya, saudara. Bahkan orang yang ketahuan sudah melakukan dulu sebelum adanya hubungan, dia bisa sampai dirajam. Lebih parahnya wanitanya. Nah, saudara, ini ketakutan Yusuf yang cukup luar biasa. Nah, waktu Yusuf takut, saudara, ia tahu sekali bahwa ketakutan itu membuat dia tuh tidak bisa lagi gitu. Gak ada cara lain selain dengan cara meninggalkan Maria dengan diam-diam. Karena Maria begitu baik hati, begitu wanita yang saya percaya Yusuf sangat mencintai Maria. Tapi kalau udah ngisi dulu, ya tunggu dulu gitu ya kan. Ya. Nah, tapi tahukah saudara apa yang kita takutkan? Itu pasti akan menimpa kita. Ayub 3 ayat 25 berkata begini. Karena yang kutakutkan itulah menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah mendatangi aku. Ya. Ada sebuah kesaksian, saudara. Ini yang kami lakukan di DPA Jakarta Barat. Pada saat awal-awal pandemik. Ketika saat itu bingung, saudara. Kita mau buat kegiatan apa? Saya bersama tim pada saat itu dari Perwil Jakarta Barat. Saya cuma ide ya sama ketua Perwil. Om, kita bikin disinfektan. Wah, tapi lagi masa pandemi ini segala macam. Saya akhirnya ngomong sama pengurus, yuk kita gerak yuk. Kalau kita nggak gerak ya kita nggak bisa buat apa. Harus kita masih muda. Akhirnya saudara dengan modal kita gerak di tengah-tengah pandemik itu yang masih awal. Masih awal, orang tuh penuh dengan ketakutan, kecemasan, saudara. Kenapa? Karena COVID itu mudah untuk menular. Ya, lewat sentuhan, ya, lewat kita seperti ini. Saya buka masker karena di sini nggak ada orang siapa-siapa kecuali Bro Erwin. Jadi aman, saudara. Ibadah kita aman. Ya, orang penuhnya dengan ketakutan dengan corona, ya, dengan COVID-19. Tapi, saudara, kami belajar, saudara, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak memberikan ketakutan bagi kami. Saudara, apapun yang kita takutkan, baru kita pikirkan, kemudian kita pikirkan terus menerus masuk dalam pikiran kita, kemudian kita ucapkan, itu biasanya akan terjadi. Ya, sebuah kesaksian orang-orang yang sembuh dari COVID-19. Ada beberapa rekan-rekan saya. Mereka sembuh, saudara, dari COVID-19. Itu bukan dari obat-obatan, saudara. Sekali lagi, obat COVID-19 itu belum ditemukan. Tapi mereka bisa sembuh dari apa? Dari COVID-19 ketika kecemasan mereka, ketakutan mereka berkurang. Mereka harus menstel pikiran mereka. Supaya mereka tidak fokus takut kepada kematian. Saudara, ada banyak orang percaya hari ini mungkin juga takut akan kematian. Padahal saudara tahu orang yang mati di dalam Tuhan, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Sungguh kata roh, ya kan? Dalam jerih lelahnya dia Tuhan akan membalas setiap perbuatannya. Tapi banyak hari-hari ini orang percaya. Ya kan? Makanya gereja gak heran sepi. Udah tatap muka nih onsite seperti ini. Wah, kita tuh kayaknya sulit untuk datang ke rumah Tuhan. Takut kena virus dan sebagainya. Tapi belajar saudara hari-hari ini. Takut tuh wajar saudara. Tapi ketakutan itu suatu hal yang tidak wajar. Kalau kita yakin dia Allah Immanuel. Dia sanggup melepaskan ketakutan kita. Yang berikutnya saudara. Alasan yang ketiga. Mengapa ia disebut Allah Immanuel? Yesus Allah Immanuel. Karena ia memberikan keberanian kepada kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan
apa yang Yusuf hadapi. Matius 1 ayat 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara perhatikan dengan baik. Sesudah bangun dari tidurnya, apa yang terjadi dalam petiduran Yusuf saat itu? Saudara, karena Yusuf begitu takut, ya, Yusuf juga ngerasa nggak mungkin, masa iya sih Maria, kok bisa hamil sama siapa nih, gitu ya. Tapi dia ketika malaikat Tuhan jumpai dalam mimpi, saudara perhatikan dengan baik. Saya pelajari seperti ini, saudara. Ketika kita punya keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan, itu hanya diperoleh ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yusuf di ayat yang ini kita baca ayat 24-25. Kenapa dia bisa berubah pikiran? Dia berubah niatnya. Karena dia sungguh-sungguh, saudara. Dia fokusnya ketika gak ada tahun. Dia bingung juga mau cerita sama siapa. Dia ngomong sama keluarganya pasti habislah Maria dan sebagainya. Dan pasti ditolak, gak usah jadi untuk menikah. Saudara, tapi apa yang terjadi? Yusuf fokus hanya mencari Tuhan. Fokus mencari Tuhan. Waktu kita fokus mencari Tuhan, saudara, Allah itu bisa dijumpai di mana saja. Tapi Allah secara khusus akan menjumpai orang-orang yang sungguh-sungguh haus sama dia. Orang yang sungguh-sungguh merindukan dia. Waktu kita haus, kita rindu sama dia. Saya percaya saudara, kita akan mengalami perjumpaan. Ada banyak orang memang mengambil perjumpaan pribadi dengan berbagai macam. Yusuf dijumpai melalui mimpi. Maria itu didatengin langsung, saudara, bahkan sama malaikat Tuhan. Jadi beda-beda. Dan saya percaya, saudara, mungkin saudara hari ini dengar firman Tuhan. Inilah salah satu perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Waktu engkau ngerasa engkau Allah Immanuel, Yesus, engkau Allah Immanuel. Saya berdoa, saudara, lewat firman Tuhan. Sebuah kesaksian Bill Graham, saudara, seorang penginjil yang luar biasa. Apa yang membuat dia bisa bertobat? Dia bertobat karena sebuah ibadah sama seperti ini hari ini. Dia dengar firman Tuhan. Bagaimana tentang dosa. Dan salah satu hamba Tuhan itu menunjuk dia, kamu berdosa. Dan pada saat itu ada tantangan iman, dia maju ke depan dan dia didoakan, saudara. Saudara, yang terjadi? Bill Graham yang tadinya seorang petinju bayaran, saudara. Dari masa kecilnya dia suka berkelahi dan sebagainya. Tapi ketika saat itu dia dengar firman Tuhan. Dan dia sadar tentang bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dia adalah orang yang berdosa. Dan saat itu juga ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari pertama dia datang sendiri. Hari kedua diajak temannya. Dan saat itulah dia katakan ini. Aku mau memberikan hidupku buat Tuhan. Dan aku rela mengabdikan diriku untuk melayani dia. Saya berdoa biarlah hari ini. Mari saudara, 3 hal yang dapat membuat jadi sadar untuk kita menjadikan Yesus sebagai Allah Immanuel. Yang pertama, karena Yesus, dia sanggup menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, karena Yesus sanggup melepaskan ketakutan yang kita alami. Dan yang terakhir, karena Yesus memberikan keberanian bagi kita untuk lakukan kehendak Tuhan. Yakinkah saudara bahwa Allah mengaruniakan kita rohnya dengan yang tidak terbatas. Hari ini mari kita datang sama Tuhan. Kita rindukan Tuhan hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau bersertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapa-Ku dan Raja-Ku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku
Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Mari panggil nama Dia Allah Immanuel. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Dalam kehidupan kami, dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. saat badai menerpa, Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. kami tak mau, Ku tak mampu, tak mampu jauh Mari naikkan syukur pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Kami tak mau, Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. kami bersyukur Bapa buat hari ini kami telah mendengar isi hati-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami, Allah yang tidak meninggalkan kami. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami tak mau Tuhan jauh dari-Mu, kami tak mampu Tuhan dari-Mu. Oleh karena itu Bapa, hari ini dalam setiap keadaan kami, baik ketakutan kami, ketidakmampuan kami Tuhan, ketidakmungkinan kami, hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengendalikan segala dalam hidupan kami. Bekerjalah Tuhan dalam segala hal yang kami rindukan dan yang kami kerjakan hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di saat dunia ini sedang diguncang dengan permasalahan perekonomian dan pandemik yang belum berakhir. Di saat kepercayaan kita dan kerohanian setiap umat mulai dimurnikan kembali. Di saat seolah-olah tidak ada jalan keluar atas setiap permasalahan yang tak pernah kunjung usai. Di saat jasmani dan jiwa ini sudah mulai merasa merana dan lelah untuk menjalani setiap detik kehidupan. Ingatlah
ada Yesus yang selalu menyertai dirimu. Natal mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Sekalipun berat dirasakan setiap umat, namun sesungguhnya Ia selalu menyertai kehidupanmu. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah hilang pengharapanmu. Karena hidupmu tidak berhenti sampai di sini. Mulailah bangkit. Mulailah merenungkan kembali kehadiran Yesus di dalam hidupmu. Yesus lahir di dunia karena kasih-Nya yang besar untuk diriku, untuk dirimu, dan untuk kita semuanya. Responilah Natal tahun ini dengan tetap semangat, dengan tetap pengharapan yang baru. Ingat bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena Ia adalah Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan, pastinya kita semua terberkati banget dengan firman Tuhan yang dibagikan. Sebentar ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama itu, bagi KPA yang belum tergabung di DPA Jakbar, bisa info ke sekretaris DPA di nomor sudah tertera di layar ini. Dan buat teman-teman yang punya akun sosial media, jangan lupa untuk follow sosial media Instagram kami di @dpa.jakbar. Dan yang terakhir, DPA GB ini memiliki acara yaitu Youtalk. Buat teman-teman bisa langsung ikut di live Instagram setiap hari Selasa jam 8 malam. Sekian pengumumannya, terima kasih. By His precious blood, I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Kami bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami masih bisa merayakan Natal di tahun 2020 ini Tuhan. Walaupun Natal kami rayakan secara online tidak mengurangi bagaimana kami menangkap isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan, lewat lagu-lagu yang sudah dinaikkan Tuhan. Sempurnakan semua ibadah ini, semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah Immanuel, Engkau selalu berada di sisi kami, bahkan Engkau berada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mau berdoa buat setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada. Anak-anak muda yang hari-hari ini merasa hidupnya jauh dari Tuhan, yang merasa mereka begitu kotor, mereka begitu hitam Tuhan, mereka begitu merah dosa-dosanya Tuhan, sehingga mereka berkata seperti Daud, kemana aku bisa menjauhi roh Tuhan. Hari ini aku berdoa khusus untuk mereka Tuhan, anak-anak mudamu yang terhilang, yang merasa jijik akan dosanya, yang merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini aku berdoa buat setiap mereka, Tuhan jamah setiap mereka. Kau Allah Immanuel, apapun kondisi kami hari-hari ini, sekalipun dosa kami merah seperti kain kirmisi, Kau akan mengubahkannya putih seputih salju Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu dalam hidup kami. Aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Menjamah hati setiap mereka, biar mereka bisa kembali kepada Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, seperti anak bungsu yang hilang, setia datang ke rumah Bapa.
Bapa segera berlari dan memeluknya. Terima kasih Bapa, demikian juga kami hari-hari ini yang sudah jauh dari Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan terbuka untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat janji-Mu yang selalu berada bersama dengan kami. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada ibadah Natal online ini Tuhan. Apapun yang sudah mereka berikan, Kau berkati kembali. Setiap talenta, waktu dan tenaga, Tuhan berkati kembali ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang mengedit video dan lain sebagainya Tuhan. Kau memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan, DPA GBI Jakarta Barat Tuhan. Kami akan terus menjangkau anak-anak muda di sekeliling kami Tuhan. Kami akan terus menjadi berkat buat anak-anak muda di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kami di masa pandemi ini Tuhan. Kami bisa merayakan Natal secara online. Di mana Natal ini disaksikan oleh anak-anak muda dimanapun mereka berada. Bukan hanya di daerah Jakarta Barat saja Tuhan. Sehingga pesan Injil begitu luas disampaikan Bapa. Kami percaya kesempatan di dalam kesempitan ada kesempatan yang kami ambil Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Berkati DPA GBI Jakarta Barat ini Tuhan terus bertumbuh. Terima kasih Bapa. Dan sampai di penghujung acara ibadah Natal ini kami mengucap syukur buat segala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini anak-anak muda kekasih dalam Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan serta kuasa dari Roh Kudus yang akan terus menuntun hidupmu. Sehingga hidupmu akan dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Kemanapun kau ada, dimanapun kau berada, Tuhan ada di sisimu. Berkat itu menjadi bagian atas hidupmu. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima berkat dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Kami dari DPA GBI Jakarta Barat mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru.